Eh, sebelum kita dihadapkan pada situasi bahkan zaman peradaban baru, mungkin akan ada di tatanan kehidupan baru. Bagaimana Mas agar kita ini siap dalam menyambut tatanan kehidupan baru? Bekal apa yang harus kita miliki untuk menghadapi peradaban baru tersebut? Monggo Mas, bisa dengan jelaskan. Ya, untuk itu kita tahu dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita biar bisa menjadi pengendali untuk diri kita sendiri, ya kan, biar kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita terlebih dahulu. Jadi kita jangan terlalu berpikir jauh-jauh dulu supaya dipantaskan untuk menjadi umat di peradaban baru. Jadi kan banyak kan sekarang kan orang terlalu muluk-muluk terlebih dahulu kan. Iya kan? Iya Mas. Tapi tidak pernah membenahi diri sendiri kan itu. Makanya kita harus bisa membenahi diri sendiri. Dengan cara apa? Ya kita harus sering-sering, kuncinya telaten, kalau punya rasa tanggung jawab. Jangan merasa hanya sebatas keinginan gitu kan. Tapi kita menyadari Telaten, tanggung jawab. tanggung jawab, iya. Kita punya rasa tanggung jawab, jangan hanya sebatas keinginan. Karena keinginan itu pasti tidak akan langgeng, sesaat sifatnya, ya kan. Ada sifat bosannya gitu kan. Tapi kalau punya rasa tanggung jawab itu adalah sifat kesadaran diri, ya kan. Bahwa hidup kita ada bahwa diri kita itu hidup, ada yang menghidupi. Nah, itu yang namanya rasa. Betul. Rasa rumongso kan. Jadi titah ya. Nah, kita punya rasa bertanggung jawab itu dengan menjalani sebuah spiritualitas dengan sifat yang tulus, ikhlas, dan rasa tanggung jawab itu. Kalau ingin menjadi hidup di peradaban baru, ya kita harus pantaskan kita terlebih dahulu. Jangan berangan-angan dulu, tapi pantaskanlah diri kita terlebih dahulu. Dan jangan berpikir terlalu jauh dulu, pikirkanlah diri kita bagaimana gitu loh. Pantaskan diri kita terlebih dahulu, pimpinlah diri kita dahulu. Nggak usah bermuluk-muluk saya ingin jadi ini, ditugaskan itu, nggak usah. Kalau kita merasa ditugaskan, apa kita sudah bisa memimpin diri kita terlebih dahulu kan gitu. Nah, dengan cara apa? Kita olah cita, olah rasa, olah jiwa, olah karsa. Kalau kita sudah bisa melatih itu, nanti leluhur yang sudah ngejawantah ini, itu leluhur itu hanya kerajaan loh yang turun. Leluhur Lemuria juga ada, nah, gitu. Nah, itu nanti akan dibantu oleh para leluhur, karena vibrasi putaran cakra roda dunia ini sangat luar biasa, lagi gencar-gencarnya gitu. Nah, itu nanti kita harus mengolah ketenangan kan, gunanya kita mengolah cipta, mengolah rasa, mengolah jiwa, mengolah raga, agar kita, kalau kita bisa menselaraskan, akhirnya tercipta ketenangan. Ya. Kalau sudah kita tenang kan, kita juga merasakan keseimbangan. Nek wis seimbangan anakmu damai tuh, ya kan. Di dalam kedamaian akan ada pancaran yang namanya energi kasih sayang, welas asih. Nah, welas asih itu modal utama untuk menjadi perilaku yang sifatnya budi pekerti, sifatnya menyejukkan. Ya kan? Sifat asih kan sifatnya menyejukkan, menenteramkan, memberikan rasa ayem, tentrem gitu kan. Jadi nggak ada sifat yang arogan, sifat yang merasa diri keakuan, ya kan. Nah, sifat-sifat keakuan itu dihilangkan, sifat-sifat merasa itu dikesampingkan, ya kan. Jangan terlalu berangan-angan terlalu jauh lah, ya kan. Kita berpikir, pahamilah diri kita dahulu, pantaskanlah diri kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita mensefrekuensikan dengan sifat pengejawantahan dari sifat Tuhan, ya kan. Ketuhanan, sifat ketuhanan kan, si Tuhan kan sifatnya lembut ya,
Betul. sangat lembut. Nah, selembut itu dengan menerapkannya dengan energi kasih. Nah, kalau belum bisa menerapkan itu ya mana bisa kita pantas. Misalkan gini, kita baru dikecewakan orang aja sudah dongkol. Nah, ya kan? Iya. Pada pondasi utama untuk melatih pribadi kita adalah kesabaran. Kesabaran dasarnya juga kasih. Ya. Diremehkan orang, tidak mau, merasa terendahkan, akhirnya keluarnya ego, ya, keakuan. Nah, orang Jawa kalau menghadapi itu harus bisa lembah manah, rendah hati. Ibaratnya gini, mengalahlah sampai tak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu kan. Ya kan? Merendahlah sampai tak ada orang pun yang bisa merendahkan. Jadi sifatnya kita Semar kan sifatnya seperti itu. Nanti wong iki petewo dewi kan. Kita misalkan gini contohnya, wah itu kamu apa? Misalkan kita dibanding-bandingkan sama orang ini, ya kan? Kita jangan meninggikan diri kita untuk mengimbanginya, tapi dengan cara apa? Ngelulu ini misalnya ini, misalnya aku direndahkan nih, justru kalau ketika saya direndahkan malah saya junjung dia, wah ini kan hebat, saya hanya orang biasa. Nah itu caranya seperti itu. Manakala kita berbicara itu, dia akan tunduk dengan sendirinya. Betul, Mas. Ya. Wah jenengan hebat, kok bisa begitu? Kalau aku sih orang biasa, nggak punya kelebihan apa-apa misalkan gitu kan. Jenengan hebat. Orang ketika disanjung gitu-gitu kan malah pakai dewi. Cara menghadapinya seperti itu. Menangkan ngasorake, iya kan? Iya. Berarti intinya kunci untuk mengetahui dan menentukan itu harus mengenal jati diri sendiri. Nah itu kuncinya itu tadi. 4 itu tadi dijalankan. Yang satu sifat ini kunci, yaitu hasilnya itu adalah kita bisa mulat sariro, hukum cermin, hukum feedback. Makanya karma itu juga berjalannya seperti cermin. Manakala kita di hadapan cermin ini, kita kalau mengeluarkan cahaya biru, yang mantul juga warna biru. Kita mengeluarkan cahaya merah, yang mantul juga warna merah. Sama aja. Kalau kita memberikan, yang kita pancarkan kesejukan, yang kita terima juga kesejukan. Begitu juga kita pancarkan buat orang lain. Jadi yang namanya kedamaian itu menjadi pribadi yang damai, itu pribadi yang sifatnya menyejukkan. Orang terus golek bener, golek anyel-anyelan, mencari kebenaran, menyalahkan yang lain sampai lupa menyalahkan diri kita sendiri. Nah itu loh. Mas, kita berbicara tentang perubahan peradaban kehidupan baru. Apakah sekarang ini Mas Dinus sudah melihat tanda-tanda bahwa akan ada tanda-tanda yang bisa dilihat dengan kasat mata yang nanti akan untuk menyongsong era kehidupan yang baru itu? Kalau sekarang sudah tampak Mas tanda-tanda itu? Tampaknya ya alam itu, perubahan alam itu yang bencana di mana itu kan tampak itu Mas. Berarti itu tanda salah satu. Tapi justru yang lebih banyak tampaknya tuh yang tidak kelihatan. Karena zaman sekarang itu orang percaya itu nek wis ketok moto ning ngarepe lagi percaya kan gitu. Kadang-kadang gini. Misalkan nih ya, saya tahu yang sifatnya yang non maya ini. Ya, ini misalkan secara non maya ini ada energi yang kekuatan ini akan menyebabkan nanti proses terjadinya suatu bencana besar nih. Kita sudah responsif pada getaran-getaran dan vibrasi alam, ya kan? Yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir. Kemudian saya memberitahukan pada orang lain, misalkan, ya, orang itu tidak percaya. Jarine kuwi itu tidak ada rahasia, itu rahasia Tuhan, tidak ada yang mengetahui. Nah itu loh pikiran yang sempit seperti itu. Kadang
kita diberikan potensi atau yang namanya kelebihan pada Tuhan itu tidak dipakai kan gitu kadang. Nah, gunanya kita mengolah diri itu biar kita bisa merasakan kepekaan kita, merasakan getaran-getaran sesuatu yang akan terjadi. Dulu kita kan juga gitu. Jadi mau akan terjadi itu wis vibrasinya itu bisa dirasakan terlebih sebelum itu terjadi. Nek diarane wong Jawa ngerti sadurunge winarah. Jadi ya macam ilmu Nah, sadurunge winarah. tapi kadang-kadang kita yang tahu begini kita memberitahukan orang lain yang mungkin orang itu terlalu kaku ya dengan keyakinan kepercayaannya atau pribadi, ya akhirnya membuat pribadinya juga ikut kaku kan.